Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin teman-teman cari saat membuka channel tutorial? Tentunya metode-metode baru, info terbaru seputar YouTube ya, tips untuk YouTuber pemula dan juga beberapa hal terkait dengan dunia YouTuber. Nah, itulah pada saat teman-teman membuka channel tutorial YouTube. Tujuan itu yang biasanya dicari. Nah, kemudian kalau menyaksikan video tutorial, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan yang pertama adalah menemukan judul video tutorial yang memang sedang kalian cari, sedang kalian butuhkan. Mungkin tentang persyaratan monet atau langkah-langkah menuju monetisasi, pengisian pajak, laporan pajak, dan lain-lain ya. Termasuk informasi kapan dan berapa lama biasanya pin AdSense tersebut datang ke tempat atau alamat para YouTuber. Dan juga mungkin ada kalanya membahas bagaimana cara menambah 1000 subscriber atau cara menambah 4000 jam tayang, dan juga cara-cara lain, metode-metode untuk meningkatkan performa video, termasuk bagaimana cara mendapatkan rekomendasi lebih banyak lagi. Itulah yang harus dicari ya untuk YouTuber pemula. Informasi-informasi tersebut digali bisa dari channel-channel tutorial YouTube. Nah, permasalahannya ada beberapa orang yang tipikalnya hanya menonton beberapa menit lalu cabut, tidak menonton full durasi. Apa yang terjadi kemudian? Terseok-seok, tersesat oleh judul. Ya, kadang-kadang tutorial-tutorial memiliki berbagai macam teknik untuk menarik penonton. Kadang-kadang membuat judul yang kontroversial. Nah, kalau kita tidak terbiasa menonton full durasi, maka mudah menyimpulkan dan tersesat oleh judul. Terkadang, judul dengan isi tidak sama. Judul yang terkesan provokatif, tapi nyatanya isinya bagus untuk disimak dan sebagai pelajaran. Nah, ini seringkali dialami oleh para pemula. Maka dari itu di konten kali ini, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk teman-teman semua. Biasakan menonton tutorial secara full durasinya, sehingga teman-teman tidak mengulangi menonton, mencari sumber ini, sumber itu ya, sumber informasi yang berulang-ulang dicari dari berbagai macam channel, padahal sebenarnya informasi tersebut sudah ada di suatu channel yang sedang ditonton atau pernah ditonton. Kebiasaan menonton tidak full durasi inilah yang mengakibatkan banyak YouTuber pemula mengalami kegagalan karena terlalu cepat menyimpulkan, merasa sudah tahu, padahal tidak menonton full durasi. Akan selalu ada kejutan-kejutan di akhir durasi biasanya untuk video-video tutorial YouTube. Maka dari itu, saya menghimbau untuk teman-teman, tonton sebuah tutorial dengan full durasi. Bukan hanya video tutorial mengenai YouTuber saja, tapi mengenai tutorial berbagai macam hal yang sedang dibutuhkan oleh kalian. Nah, apa yang perlu didahulukan untuk menjadi seorang YouTuber? Tentunya yang ingin didahulukan adalah kesiapan. Kesiapan diri, kesiapan mental. Kalau sudah siap terjun di dunia konten kreator, maka yang harus dilakukan berikutnya adalah memfokuskan pada tema yang ingin dipilih. Tema yang sekiranya setiap hari bisa rutin upload video, atau setidaknya 3 hari sekali bisa upload video. Tema yang tidak memberatkan. Banyak sekali tema yang tidak memberatkan, termasuk merekam suara hujan. Nah, ini kan teman-teman tinggal memahami kapan cuaca hujan itu, kapan musim penghujan, kemudian siapkan peralatan ya, pilih angle yang tepat di teras atau dimanapun. Ini bisa laku juga loh, tapi butuh kesabaran ya. Itu tadi contoh untuk tema-tema yang mungkin bisa dieksekusi tanpa harus banyak modal. Masih banyak tema-tema lain yang perlu dipersiapkan peralatannya. Namun di sini saya menyarankan teman-teman bisa memilih tema yang kira-kira bisa dilakukan dengan enjoy, teman-teman bahagia melakukannya, gembira melakukannya, dan bisa sering upload video tanpa banyak mengeluarkan biaya. Karena kalau konten, misalkan konten ke tempat-tempat wisata yang jauh, ini teman-teman bakalan butuh modal. Minimal biaya transportasi dan makan ya. Belum lagi biaya upload video untuk kuota internet ya, untuk kuota data kalian. Nah, bagaimana memilih tema yang simple tapi diminati banyak orang? Tentunya teman-teman butuh yang namanya riset pasar. Nah, riset pasar ini coba teman-teman melihat di beranda YouTube kalian, gunakan mode samaran ya. Gunakan mode samaran.
Setelah mode samaran kemudian aktif, klik beranda, lihat yang muncul di beranda kalian. Video apa saja. Di situ ada video tentang daily vlog, vlog jalan-jalan, kadang-kadang ada mukbang, kemudian ada juga tutorial, ada juga vlog tentang film. Di situ juga akan ditemukan konten-konten tentang cerita film atau alur film, konten reaction, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kalian temukan sesuai dengan kebiasaan tonton. Dan kalau teman-teman menyimak beranda YouTube dengan mode samaran, nggak akan bisa dibohongi. Di situ teman-teman akan melihat video-video yang sedang ngetren. Ya, jadi teman-teman bisa cek ombak, tes pasar, tes ombak, melihat apa minat penonton. Karena konten kreator yang memahami minat penonton, maka dia akan menemukan ide konten yang selaras dengan keinginan penonton, sehingga harapan dan kenyataan bisa seiring sejalan. Ya, ekspektasi tidak akan terkhianati oleh realita. Artinya, teman-teman bisa menemukan ide konten yang tepat, tidak terlalu banyak modal, bisa produksi video sesering mungkin tanpa banyak keluar biaya. Ini yang diperlukan dan sejalan selaras dengan minat masyarakat. Nah, kalau ini sudah ditemukan, maka segera eksekusi konten tersebut menjadi sebuah video, menjadi sebuah konten yang siap disuguhkan kepada masyarakat luas. Sekali lagi sahabatku, saat ini ada perubahan aturan YouTube, ya, bukan aturan mengenai monetisasi tentunya. Kalau itu sudah jelas akan ada aturan 500 subscriber 3000 jam tayang. Yang saya sebut di sini adalah aturan mengenai sumber traffic. Lebih banyak sekarang dicari dan disebar melalui rekomendasi, ya. Fitur penelusuran, fitur jelajah itu mungkin nomor sekian urutannya. Jadi teman-teman harus bergerak berlomba untuk mendapatkan rekomendasi lebih banyak. Caranya sudah saya bahas di konten saya kemarin, ya. Di konten saya yang kemarin disimak, ya. Itu bagaimana cara meningkatkan rekomendasi video. Kalau yang belum nonton silahkan nonton, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, selanjutnya, kalau sudah memiliki ide konten tersebut dan sudah mulai membuat video, apa yang dilakukan? Silahkan uji coba dulu tanpa saling kunjungan. Mungkin 2 bulan tanpa saling kunjungan. Siapa tahu algoritma berpihak, ya, dan channel bisa nge-boom dengan sendirinya. Tapi kalau 2 bulan dirasa-rasa video sepi penonton, nggak ada interaksi di kolom komentar, maka kita harus sadar, kita ini bukan artis, kita bukan tokoh terkenal, maka perlu saling kunjungan dengan sesama YouTuber pemula. Mudah kok menemukan teman-teman YouTuber pemula. Tinggal datang saja ke channel-channel tutorial YouTube. Nah, di situ di kolom komentar pasti banyak ngumpul tuh teman-teman dari sesama YouTuber pemula. Ajak mereka, ya. Caranya dengan bahasa yang halus. Kemudian mampir ke channel-channel sesama pemula, berkomentar di sana, memberi like. Lama-lama nanti terjadi, ya, interaksi saling kunjung. Nah, ini sangat penting sekali untuk membina saling kunjungan di awal-awal membangun sebuah traffic channel. Nah, ini selalu saya ulang-ulang agar teman-teman mulai sadar bahwa menghidupkan traffic adalah hal yang cukup penting. Agar ada interaksi di kolom komentar, ada yang mengomentari konten-konten kalian, kemudian ramai komentar di dalam sebuah konten. Kalau ada interaksi interaksi di dalam kolom komentar, YouTube akan melihat konten kalian konten yang layak direkomendasikan lebih luas lagi. Dan ini memungkinkan pertumbuhan channel kalian semakin cepat berkembang. Sekali lagi dengan catatan, kalian konsisten dan juga rajin meningkatkan isi dari video. Video yang laku di tengah masyarakat adalah video yang dirasa bermanfaat untuk masyarakat tersebut. Nah, yuk kita tingkatkan kualitas isi konten, semangat saling kunjungan membangun traffic, dan tetaplah konsisten menjadi seorang YouTuber. Banyak hal yang harus kita pelajari dari dunia YouTube ini. Pelan tapi pasti, mari belajar bersama agar maju bersama. Saya kira sampai di sini cukup dulu, ya. Kita sambung di konten berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten, sahabatku.